kendala ya, jadi tidak apa-apa. Saya lanjut. Ini mudah-mudahan teman-teman pertanyaan ini ketika saya jawab teman-teman tidak perlu menanyakan ulang lagi ya. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan nih. Misalkan yang pertama, pertanyaannya gini, bagaimana kalau mereupload video musik namun tidak tertulis klaim hak cipta? Apakah itu bisa dimonet? Ini pertanyaannya 16 jam yang lalu ya. Jadi jadi pertanyaan ini tentunya memiliki dua apa ya? Memiliki dua jawaban, di mana kalau misalkan kita mengatakan bisa dimonet atau tidak, nah kembali lagi ke kontennya. Kalau misalkan itu adalah konten cover, itu bisa ya. Baru-baru kita sudah monetisasikan konten cover, itu berhasil. Jadi saya ini jawab ya. Kalau cover itu bisa ya, saya jawab ya. Kalau cover itu bisa. Namun kalau bukan cover itu masih 50-50 teman-teman ya. Cover itu dalam artian bagaimana bisa menciptakan konten musik dengan karya orang lain, tetapi kita memiliki alunan irama perbedaan ya. Jadi seperti itu. Jadi yang dikatakan YouTube sih seperti ini, boleh katanya mengklaim lagu orang lain, mengcover lagu orang lain, yang penting tidak identik dengan lagu aslinya. Kalau kena hak cipta berbagi kita harus terima karena memang konsekuensinya begitu. Paham ya? Oke. Nah, ini ada pertanyaan selanjutnya lagi. Oh, masih Rido ya, masih Rido ya. Masih pertanyaan selanjutnya lagi. 17 jam yang lalu pertanyaannya begini. Untuk konten campuran bisa monet ya bang, tapi untuk sekarang dan seterusnya akan fokus konten musik bang. Ya bisa ya. Konten campuran pun sekalian pasti ada tema ya. Jadi saya jawab bisa ya. Jadi bisa ya. Oke, kita jawab bisa ya. Buat teman-teman di live streaming yang ingin bertanya silakan ya. Yang ingin bertanya silakan. Nanti saya akan bantu menjawab ya. Buat yang live streaming. Jangan lupa subscribe ya. Sebenarnya ini ada fasilitas ya. Kalau teman-teman ingin menunjukkan dukungannya kepada kami, silakan klik tombol dolar yang di bawah. Oke, untuk mancing lem Tuba, halo selamat malam. Glossy boy, tuyul gabut, acara apa ini? Assalamualaikum. Sapo ya Vicky. Ketinggalan star, oke nggak apa-apa ya. Tadi kita sudah live di Instagram, tapi kudet ya, kurang update saya jadi masih bingung. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, Bang Ratna Adianti. Ini konsep malam ini bebas ya, jadi silakan bertanya apa saja. Semoga saya bisa menjawabnya. Silakan bertanya apa saja, bebas ya. Bang mau nanya, kalau video kena hak cipta kira-kira masuk hitungan jam tayangnya? Ya, jelas masuk ya. Saya jawab ya, jelas masuk ya. Jelas masuk ya. Itu pasti masuk karena jam tayang itu merupakan tontonan, itu pasti tontonan yang valid. Seperti itu. Oke, ada lagi pertanyaan dari Pikiren ya, Pikiren. Berapa bulan gabung langganan ini biar bisa monet? Ya tergantung kebutuhan ya. Kita pilih jawaban otomatis tergantung kebutuhan. Kalau dia sudah puas boleh tinggalkan, seperti itu ya. Oke, ada pertanyaan lagi dari Abdur Official 21 jam yang lalu. Aku mau tanya bang, bahasa Jawa bisa dimonet enggak? Teman-teman yang dari Jawa silahkan komen ya. Apakah bahasa Jawa bisa dimonet ya? Supaya saya bisa memberikan jawabannya. Kita polling aja malam ini ya. Bahasa Jawa bisa dimonet enggak? Jadi saya lewati aja pertanyaannya. Jabrik viral 4 bulan yang lalu. Nah ini pertanyaan 4 bulan yang lalu teman-teman. Bayangkan baru saya kunjungi ya. Assalamualaikum, terus mengatasi audionya gimana? Jadi cara mengatasi audionya itu dibisukan. Oke, tapi dibisukannya itu cuma boleh satu ya. Untuk Glossy Boy mau langganan bisa pakai Shopee Pay, pakai apa aja ya Bang Rian ya. Ngopi siap acara dadakan aja Bang. Ya, karena malam ini tidak upload video jadi kita live ya untuk menutupi kekurangan itu. Oke, ada jawaban dari Mbak Dia, bahasa Jawa apakah bisa dimonet? Jawaban dari Mbak Dia, bahasa apa aja bisa dimonet. Goleo, bahasa Jawa bisa monet, santai pol, jadi saya jawab ya. Bahasa Jawa bisa dimonet. Bahasa Jawa bisa ke monet kok. Mungkin maksudnya ini gini ya.
Mungkin dia buat konten tapi isinya tentang bahasa Jawa, percakapannya bahasa daerah gitu. Tentu bisa ke monet. Ada terjemahannya, terjemahan semuanya bisa monet semua ya. Oke, ada pertanyaan lagi. 4 bulan yang lalu teman-teman, Jabrik, assalamualaikum Mas, kasih Bang informasi mengatasi lagunya gimana. Oh, ini tadi udah dijawab ya, jadi kita lewati. Ini juga lewati ya. Ini kok pertanyaan-pertanyaannya, pernyataan. Cara atasi channel ditolak gara-gara upload ulang tanpa hapus video gimana? Jadi ini dijawab ya. Blur. Oke, kita jawab blur. Kita udah jawab ya. Selanjutnya kita lihat lagi pertanyaan-pertanyaan berikutnya, kita tinjau. Ini teman-teman ya, saya perlihatkan pertanyaan-pertanyaan ditinjau di channel Viral Bugis. Ini banyak sekali ya teman-teman ya. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan ditinjau. Ini kenapa? Karena ini dibaca link dan spam. Jadi ini di spamkan oleh YouTube teman-teman. Jadi banyak sekali ya. Jadi saya selalu memfilter bahwa ini pertanyaan harus dijawab, tapi sepertinya sulit. Oke, Bengkel Musik, selamat hadir ya, selamat bergabung ya live stream malam ini. Mangi channel bahasa Bugis juga bisa dimonetisasi loh, bisa ya. Nining 24, Kak, teman aku sering upload video TikTok, katanya sih dia udah monet. Nanti kelanjutannya gimana? Video TikToknya itu yang penting nggak pakai musik dan nggak viral ya. Kalau pakai musik dan viral itu sulit ya. Glassy Boy intinya mau pakai bahasa apa aja, yang penting kontennya original dan punya nilai edukasi. Nah ini nih ahlinya ini ya. Saya pikirnya nih Bang Hagia perlu join ya. Pak Bang Hagia nggak gabung ya. Oke. Pertanyaan berikutnya, Ban, konten musik tidak bisa ditimpa audio YouTube karena view-nya di atas 100. Apakah ada cara lain, Bang? Cara lain itu bisukan aja kalau ada ya, bisukan aja kalau ada. Jadi gini ya teman-teman ya. Jadi kalau seumpama teman-teman memiliki video berdurasi berview 100.000 view lebih dan jam tayangnya banyak, nggak bisa ditimpa audio kan itu sudah 100.000 view. Nah kalau masih bisa dibisukan aja ya, bisukan aja. Dia Bang mau tanya, jika aplikasi menggunakan intro dengan musik dari intronya sendiri, apakah aman buat dibuat konten? Apa maksudnya ya? Mau tanya jika aplikasi menggunakan itu. Oh, aplikasi intro, tapi musik pakainya, kemudian intro sendiri. Gimana ya, masih bingung Bang. Jangan lupa like ya. Iya betul ya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan like juga ya teman-teman ya. Kalau misalkan nanti ya, coba ingat-ingat, kalau seumpama kita streaming di malam minggu nanti ya, ini cuma informasi yang menyaksikan aja malam ini ya. Kalau seumpama kita streaming nanti di malam minggu, pasti ada streaming ya, dan streaming itu bisa tembus di view 150.000 orang lah, penonton secara atau nggak usah 150 ya, 100 aja yang nonton secara bersamaan. Saya akan memberikan giveaway melalui layanan ini. Jadi akan masuk bonus ya, bonus di dalam komen live streaming ini. Kalau misalkan ada yang bisa tembuskan sampai 100, gimana caranya ya? Mungkin kita share ke beberapa sosial medianya, ikutin live yuk seperti itu. Jadi secara rata-rata kalau untuk saat ini 14 orang ya. Kalau seumpama 100, wah hebat tuh ya. Oke teman-teman, bukan view ya. 100 aja Bang Gulewo, 105.000 view. Wow, luar biasa ya. Cara perbanyak view gimana? Nah teman-teman, ini ada pertanyaan nih, cara perbanyak view ya. Jadi saya jawab kalau misalkan secara umum ya. Jadi bagaimana sih cara meningkatkan view ya dengan cepat dan banyak? Kalau di channel Viral Bugis itu sendiri jarang membahas ini. Kenapa? Karena tentunya yang namanya sesuatu
untuk menaikkan itu sepertinya sulit karena tidak ada yang sempurna. Istilahnya cara apapun itu tidak ada yang bagus. Tapi saya heran juga banyak kreator yang mengatakan cara menaikkan view dengan cara ini, tapi toh view-nya sendiri kurang ya. Mestinya itu berfungsi di channelnya. Makanya mungkin banyak tutorial tapi dari sudut pandang berbeda-beda. Nah, cara kalau misalkan dari sudut pandang kita Viral Bugis, cara untuk membuat view meningkat yaitu yang pertama paling penting adalah konten itu harus trending ya. Konten itu harus trending. Terus yang kedua, konten itu harus memiliki tag yang profesional ya, yang tepat sasaran ya. Misalkan ini ya bocoran tag yang menurut saya teman-teman perlu tahu ya, yang ingin buat tutorial tentang konten musik. Jadi kata-kata kunci yang sering dicari dan tertinggi adalah yang pertama, kalau konten musik ya, apakah konten musik bisa dimonetisasi? Terus yang kedua, klaim hak cipta bisa dimonetisasi. Terus yang ketiga, monetisasi cover lagu. Kemudian yang keempat, cara agar cover lagu bisa dimonetisasi. Kemudian yang kelima, cara agar klaim hak cipta musik hilang. Nah, itu yang sering dicari. Jadi ketika saya membuat konten yang seputar tentang musik, nah saya selalu menggunakan tag itu. Kalau di TubeBuddy dia memiliki peringkat tertinggi seperti itu dibanding yang lain ya. Jadi oh ini siapa ya? Worth It, mic-nya pakai apa? Bang Sandi Prianto. Oke, itu tadi selingan ya. Jadi saya baca pertanyaan. Musik ya, itu musik kita ya bang. Musiknya itu musik kita. Oh nggak apa-apa Mbak Dia, nggak apa-apa. Bang saya pakai musik tungteng. Apa itu tungteng? Kena klaim tungteng. Katanya tungteng musik yang enggak. Apa ya tungteng ya? Glasibo saya cari 1 jam tayang jika rame. Dari saya. Wow. 1000 jam tayang, bayangkan itu teman-teman. Akan ada giveaway dari Glazy Boy 1000 jam tayang kalau live streaming malam minggu kita ramai. Tapi intronya dari aplikasi ini ya Mbak Dia ya. YouTube mengatakan begini, intro dan outro boleh sama di setiap video, boleh sama di semua video kita. Yang penting isi dari kontennya itu berbeda seperti itu ya. Kasih ada malam bang, baru hadir malam ya. Jadi Worth It, mic-nya pakai apa bang? Kalau mic mereknya ini Vantage ya, apa ya? Vantage. Kalau saya belinya kemarin di Shopee. Cuma mic aja ya, nggak ada pegangan, mic aja. Itu sudah bagus ya, sudah ada filter seperti ini. Tapi saya buka filternya agar terlihat keren sih. Karena kalau pakai filter nggak enak ya dilihat ya. Harganya 600 ribuan ya, cari aja di Shopee. Itu sudah dengan ongkir kok. Dibandingkan kalau mic profesional seperti yang siapa ya? Tapi kayaknya mic ini seperti yang Bang Roma Irama gunakan ya teman-teman ya. Boleh ya rekomendasi. Soalnya jernih kok itu. Kemudian San Golewo ya, ngaji online susah bang. Ya, jadi teman-teman perlu ketahui bahwa admin kita di sini ada 4 ya, Bang Hagia, Golewo, Glazy Boy dan saya sendiri. Bengkel musik apa itu CPM atau RPM bang? Oke, karena kebetulan malam ini pembahasannya melebar dan bisa apa saja. CPM itu cost per mil. Jadi pembayaran per 1000 view. Kalau RPM pembayaran per bagi hasil. Jadi seumpama ya begini. CPM di Indonesia kita mengumpamakan aja yang mudah-mudah ya kita hitung ya. CPM di Indonesia itu taruhlah 1000. Ya, 1000. Jadi kita punya video 1000 muncul ya, 1000. Tapi ingat belum tentu 1000 view itu iklannya 1000, enggak ya. Tapi itu cuma estimasi 1000 view ya, 1000 view. Nah, ketika misalkan anggaplah semua rata-rata 1000 itu semua nonton dan dapat iklan, maka akan dibagi hasil, itu namanya CPM ya. Maka akan dibagi hasil dengan YouTube. Taruhlah 70% ke kita, 30% ke YouTube. Jadi 3000-nya ke YouTube, 7000-nya ke kita.
Nah, 7.000 itu adalah RPM, teman-teman ya. Jadi begitu. Jadi kalau seumpama teman-teman 1.000 sudah view, taruhlah iklannya sudah 1.000, maka kita dapat 7.000. Itu cuma kasar estimasi perhitungan. Karena pendapatan iklan YouTube itu nggak bisa diestimasikan. Cuma bisa mentaktisi karena 1.000 view belum tentu 1.000 iklan yang muncul. Seperti itu ya. Oke. Ngaji online. Kafsan tanya dong, saya sudah 1.000 sub, jam tayang 1 juta bu, lebih tapi short saja. Terus kalau lihat YouTube studionya baru 500, gimana caranya? 4.000 jam, saya lebih suka ngupload video short saja. Tapi tidak bisa bang, itu harus uploadnya video berdurasi panjang ya. Setidaknya mungkin berdurasi 3 menit, itu harus dikumpulkan 3.500 jam. TikTok batu, Bang Bugis ikut nimbrung ya. Oke cinta. Oke, kita lanjut pertanyaannya. Jadi itu ya cara perbanyak view. Saya checklist saja, centang aja, karena terus terang nggak ada obat yang manjur menurut saya. Banyak di YouTube tapi ya begitu-begitu aja ya. Makanya saya nggak berani buat tutorial terkait tentang cara meningkatkan view, cara meningkatkan subscriber dengan cepat, enggak ya. Meskipun di pencarian YouTube itu yang trending nomor 1 seperti itu. Oke, ada lagi pertanyaan. Kasih adem, durasi tonton pengaruh nggak? Ya betul ya, betul. Jadi durasi tonton yang paling bagus itu ketika 8 menit ke atas yang sudah ada iklan midroll ya teman-teman ya. Jadi dalam satu video bisa muncul sampai 3 dan 4 iklan. Kalau di bawah 8 menit itu kan biasanya muncul sekitar 1 atau 2 iklan aja. Memang sedikit, tapi kalau seumpama 1.000 yang nonton semua dapat iklan 3 kan hebat ya. Makanya baru-baru ini YouTube Creator Indonesia mengatakan bahwa maksimalkan konten Anda sebisa mungkin dengan durasi yang panjang seperti itu. Jadi kita diminta untuk membuat konten yang banyak. Pelanggan baru review channel dong. Glazy Boy selamat bergabung ya. Langsung join grup WhatsApp ya. Kita lanjut pertanyaan ya teman-teman ya. Make backsound dari YouTube musik bisa nggak bang? Oke, ini pertanyaan mungkin buat teman-teman langganan karena yang mendominasi dari langganan yang gabung ya. Jadi saya jelasin. Jadi begini, kalau misalkan kita pakai backsound dari YouTube musik sekalipun, ingat ya backsound itu kan ibaratnya saya lagi bicara nih, ada orang putar musik di belakang, terserah mau lagunya Noah, lagunya Peter Pan, lagunya Noah, lagunya Sheila on 7, Ungu dan sebagainya, itu namanya backsound karena diputar di belakang saya, itu namanya backsound. Jadi ketahui cara penggunaan backsound yang benar. Kalau seumpama teman-teman mau pakai backsound itu boleh. Tapi kalau seumpama teman-teman buat konten ya video, tapi musiknya itu bukan backsound namanya, tapi itu musik iringan ya. Jadi bisa ya. Jadi saya jawab bisa ya. Oke, ini 4 bulan lalu ya pertanyaannya. Siapa lagi ya? Dahyun Musik, waalaikumsalam ya. Sehat ya host? Ya alhamdulillah bang, makasih ya. Ini ada ya menarik, Muharibah ya. Muharibah ini yang kemarin kontennya kritisi tentang pemerintah ya. Terkait tentang azan ya pada saat itu. Nggak usah dilanjut ya. Yang penting sudah monet. Nah ini pertanyaan gimana caranya. Jadi join aja langganan ya. Kita centang aja. Ini ada pertanyaan berikutnya teman-teman ya. Bang, apakah bikin trailer game, misal video dari trailer PUBG, sound asli dibisukan, terus kita ganti, tambah edit foto? Jadi untuk trailer, yang pertama mungkin kita tidak bisa mengambil karya orang lain. Terus yang kedua, kalau sudah dapat izin, entah mungkin izinnya melalui Play Store, di situ kan ada developernya biasa menjawab, ingin buat video sinematik dari PUBG itu sendiri, saya pikirnya itu bisa ya, karena tergantung dari legalitas saja. Bisa ya, saya jawab bisa asal udah izin ya. Asal udah izin. Oke. Bisa ya asal udah izin. Teman-teman ya, jangan lupa subscribe ya, jangan lupa subscribe. Agar kiranya subscriber kita bisa jadi 13.000, karena hari ini sudah 12.000 ya teman-teman ya. Syukur ya.
Semoga bisa segera 100.000 subscribe. Amin. Mangi Channel udah 6 bulan jalan ya, gokil. Wah iya, Bang Golewo, Mangi Channel ini hebat ya. Beliau itu adalah langganan terlama kita kalau nggak salah. Salah satu ya. Bang Muan juga ya. Bang Halomuan juga terlama ya. Golewo menyusul ya. Terus ada pertanyaan lagi nih. Kalau cuman edit film reupload apa bisa monetisasi? Nah, editnya seperti apa? Kita jawab ya. Editnya gimana? Jadi kalau misalkan ngedit atau tentang reupload film, edit aja itu nggak bisa. Harus ada kata-kata yang mengkritisi, harus ada voice over kita. Jadi kayak alur film ya, itu harus dibuat kayak alur film. Ketika tidak seperti itu, wah sulit ya, sulit. Oke, kita lanjut. Saya sih berpikir begini, dari kebanyakan langganan kami yang sudah termonetisasi, kenapa yang nggak ada yang berpikir buat tentang konten alur film? Padahal ada film loh trending untuk saat ini, namanya My Hike the Beast kalau nggak salah, film Korea yang 6 episode, bagus tuh dibuat alur filmnya. Saya pikirnya itu akan jadi trending topik ya, dan bisa berjuta-juta view malah. Yang penting teman-teman sudah nonton itu dan bagus ya. Saran sih buat teman-teman ya. Golewa aku menghitung hari OTW 6 bulan. Iya. TikTok batu semoga bisa 1 juta subscribe. Iya bang, iya bang ya. Kasih Adam bang ising off dulu antar penumpang nanti nonton. Wah ya, selamat bekerja ya. Om Tutor, salam. Apakah kata kunci atau tag bisa berpengaruh dalam pengajuan monet? Nanti contoh kasusnya saya tagnya misalnya TV One misalnya. Iya bang, berpengaruh ya. Saya kasih ilustrasi begini. Kemarin saya memiliki channel, mungkin teman-teman sudah lihat di postingan komunitas ya. Nama channel itu sekarang All Game ya. Padahal kemarin itu adalah sering reupload. Kata kuncinya adalah konten reupload, konten yang digunakan ulang, reupload musik, semua kata-kata reupload, dan itu ditolak monet. Jadi kalau misalkan menggunakan kata-kata yang dari TV swasta, TV nasional, TV negara, baiknya jangan nih, dari aja. Oke, Putra Riau Petualang ya. Kalau konten game slot yang pakai narasi teks apa bisa? Maksudnya konten game slot itu seperti apa ya? Kemudian Om Tutor lebih mendetail bang, contoh nasi jagung. Host konten DJ musik, saya bagaimana kira-kira bisa monet? Jadi kalau konten musik, yang penting konten musiknya itu dibuat sendiri, dibangun sendiri, dari efek sendiri, sound efek sendiri, musiknya juga sendiri, seperti itu bisa. Kalau seumpama pakai iringan musik dari orang lain, sound efeknya dari orang lain, kemudian editnya juga mungkin bareng dengan orang lain, itu sulit ya. Karena ketahui ya bahwa untuk tahun ini ajuan monetisasi sulit ya. Ya. Oke, kita lanjut pertanyaannya. Elisa Gaming ya, bang, kalau upload video TikTok, apakah akun YouTube bisa ke banned? Upload video TikTok nggak ada niat buat monet, cuma buat nggak apa-apa. Saya jawab ya, nggak apa-apa ya bang, nggak apa-apa ya bang. Jadi saya jawab ya. Oke, kita lanjut pertanyaan. Bang mau tanya ya, kalau saya bikin konten memainkan alat musik kendang, lalu suara pengiringnya keyboard, ini nih ya, ini. Jadi saya bilang aja bisa ya. Saya jawab ya, bisa ya. Jadi gini katanya, kalau misalkan buat konten musik ya, kemudian kendang, lalu pengiringnya pakai keyboard ya, ini namanya membangun channel, membangun konten musik, itu bisa ya. Yang baru-baru monet kemarin kan pakai keyboard juga, dengan lagu-lagu lawas ya, seperti itu. Oke, high domino bang, konten yang itu ya, yang menghasilkan uang itu ya.
Kayaknya sulit ya kalau pakai konten-konten seperti itu, nanti ke banned YouTube loh. YouTube kan sekarang sangat teliti memfilter konten-konten yang pantas untuk ditonton orang banyak. Bisa sih dicoba seperti dia. Ninin Kak tanya lagi, kalau video diskusi di TikTok bisa nggak upload ke? Bisa dong, bisa. Kemarin saya mengambil ini kasusnya, saya sudah monet ya. Kemarin waktu pandemi, Ariel sempat diwawancarai via Instagram dengan dokter siapa namanya, mungkin teman-teman pernah nonton. Jadi saya mereupload dari Instagram itu, saya rekam, kemudian saya edit. Di Instagram kan kalau live atas bawah ya, jadi saya simpan menyamping, saya tambahkan sound effect, dan frame, dan itu dapat iklan. Seyogyanya ketika digunakan ajuan monetisasi pasti bisa. Yang penting tetap diedit ya. Oke, selanjutnya Ninin, oh bukan, Senar Pancing, Bang, kalau isi channelnya campurnya gimana? Oh bisa dimonetisasi, yang penting ada beberapa konten yang identik dengan channelnya. Artinya ada konten yang mewakili channelnya itu. Misalkan ya begini, 3 video membahas tentang mancing, 2 video membahas tentang tutorial ngerakit HP, 1 video membahas tentang mukbang. Nah, yang mana sih tema channelnya? Tema channelnya banyak videonya, seperti itu. Worth it 60 miliar kidimang, apa tuh? Oh, worth it 12.000 subscriber. Oh, 12.000 subscriber ya. Jadi sebelum saya menjawab itu, saya memberikan sedikit gambarannya. Jadi seperti ini, untuk pendapatan ya. Pendapatan itu beragam, tergantung dari kualitas tontonan kita. Ini cuma perbandingan. Kalau di Indonesia 1000 kali nonton itu cuma dapat 6.000 ya, 6.000 16.000 ya, sedikit kecil ya. Kalau di Amerika atau di luar negeri, taruhlah di luar negeri aja, nggak usah di Amerika. Luar negeri itu kan masuk Thailand, Jepang, Amerika, ya luar negeri lah. Mereka itu per 1000 bisa dapat ratusan ribu, seperti itu. Jadi kalau misalkan view teman-teman ada yang 100.000 atau 10.000 aja ya untuk tontonan luar negeri, maka itu bisa sampai jutaan, 1 juta satu video. Tapi kalau seumpama di Indonesia itu hanya sampai ratusan ribu. Kemarin saya punya video, karena rata-rata pencarinya orang Indonesia, dengan view 14.000 ya, cuma 2 hari itu dapatnya 150.000. Jadi kalau untuk penghasilan bulan ini berapa ya, agak rendah sih dari sebelumnya, karena saya pernah malas ngupload ya. 2 juta berapa ya, 2 juta lebih ya, 2 juta, pokoknya 2 jutaan lah, belum masuk AdSense sih, belum masuk ke rekening sih, seperti itu. Subscriber itu tidak menjamin banyaknya penghasilan, Bang, itu intinya ya. Subscriber tidak menjamin banyak penghasilan, tapi ya seperti itu ya. Pada intinya YouTube merupakan platform untuk berpenghasilan dibanding yang lainnya, dan bisa dikerjakan secara santai. Jadi saya pikirnya banyak penghasilan tidak banyak penghasilan, jalani aja, karena itu merupakan suatu hiburan juga, seperti itu. Oke. Kalau dulu waktu saya di konten musik ya pernah tembus sampai 3 juta ya. Waktu konten musik saat itu subscriber masih 2000-an ya. Pernah tembus seperti itu. Tapi beralih ke YouTube yang minim pencariannya, ya kita enjoy aja, seperti itu ya, Bang. Tapi pada intinya saya tetap saat ini fokus untuk bagaimana membantu teman-teman itu ya. Oke. Sekarang sudah jam berapa ya? Ini sudah menit ke berapa teman-teman ya? Kita cek dulu. Sudah baru 30 menit ya. Oke, tidak ada pertanyaan ya. Kita lanjut. Bagaimana dengan artis cover semacam Felix Triswaka mobil, dan apakah cover porsi akustik nggak kena klaim hak cipta? Jadi saya jawab ya. Ini pernah saya buat videonya, cara ngecover musik ala Triswaka dan Sidan. Bagaimana mereka bisa mendapatkan penghasilan dari itu, padahal
sesekali mungkin pernah klaim hak cipta. Ya, karena bla bla bla. Silahkan dicek aja videonya. Bisa ya. Bisa Bang. Namun ada triknya. Saya sudah jawab ya. Oke. Jadi kayaknya ada yang ini ya. Ada yang bertanya kapan berhenti live ya. Oke teman-teman sekalian, kita lihat dulu sudah jam berapa. Ini sudah menandakan apakah, tapi masih rame ya, masih ada 15 orang yang nonton ya teman-teman ya. Sayang loh kalau kita berhenti. Oke. Jadi teman-teman, mungkin untuk sesi live streaming berikutnya, bagi mungkin teman-teman yang memiliki aplikasi OBS, kayaknya OBS bisa di Android ya. Nanti saya akan saya akan simpang link gabungnya di deskripsi video supaya teman-teman yang ingin join di live streaming kita bisa ya. Jadi kayak nge-zoom seperti itu. Ya. Oke, mungkin teman-teman kita berhenti di jam 10 ya waktu Indonesia Tengah, tapi jam 9 di waktu Indonesia Barat ya. Oke. Masih ada pertanyaan, Bang, saya AdSense versi baru nggak ada menu iklan. Saya kejadian nggak apa-apa sih, saya jawab ya. Sekarang gimana? Ini sudah dijawab ya sama Bang Gulewo. Mama Raihan nyimak, iya nyimak ya. Saldekil gaskiun Bang, maaf baru gabung. Ya nggak apa-apa ya. Wah alhamdulillah sudah pengajian. Bang Gulewo campur-campur boleh asal. Ya ini sudah dijawab ya. Ya jadi teman-teman kita berhenti di jam 10 ya, jam 9. Masih banyak sih pertanyaan sebenarnya teman-teman ya. Kita simpan-simpan aja untuk pertanyaan selanjutnya teman-teman ya. Teman-teman juga begini ya. Ini kan di YouTube kan itu ada, saya jawab dulu ya. Di YouTube itu kan ada fasilitas sebutan ya. Sebutan. Ini ya. Teman-teman juga bisa menggunakan fasilitas ini. Kalau seumpama begini ya, manfaat dan bagaimana dampak ke channel kita begini ya. Kalau seumpama kayak gini, teman-teman menyebut channel Viral Bugis, ini kan muncul begini ya, 89, ada jumlah subscribernya ya, yang pernah menyebut ya. Nah, ini kan saya selalu kunjungi channelnya. Nah, ketika misalkan saya kunjungi channelnya, otomatis kan setiap kali teman-teman upload video, saya dapat notif tuh. Nah, secara tidak langsung pasti saya akan menjadi pelanggan tetap channel teman-teman. Jadi pada intinya nggak apa-apa ya sering tag seperti ini ya. Selalu saya di tag. Saya bahkan senang ya kalau di tag seperti ini. Apalagi kalau berbicara tentang hal-hal positif tentang YouTube. Seperti itu ya. Jadi saya selalu nangkring di channel-channel teman-teman yang ngetek seperti ini teman-teman. Ini banyak yang ngetek ya. Termasuk juga Bang Hagia Sophia ya. 6 bulan yang lalu Bang Hagia Sophia pernah ngetek ya. Bang Hagia Sophia dulu pernah buatkan saya tutorial yang mencantumkan channel Viral Bugis untuk ditonton ya. Jadi teman-teman yang ingin ngetek boleh nanti saya kunjungi channelnya ya. Nah seperti itu ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang baru bergabung, kita ada live streaming nanti di malam minggu. Banyak giveaway-nya ya. Nantilah kita lihat giveaway apa, tapi banyak ya. Mudah-mudahan teman-teman salah satu orang-orang yang beruntung. Oke teman-teman sekalian, jadi karena ini sudah jam 10 ya, malam ini kita sampai di sini. Ini merupakan live dadakan aja, cuma mengobati keisengan aja agar kiranya agar kiranya kita bisa saling berkumpul lah, seperti itu. Oke, jadi mungkin seperti itu karena masih ada teman-teman yang akan dilayani di